Jangan malah tambah belangsak lo. Bener, Lam. Gua jadi ada pencerahan begitu ketemu sama lu, Lam. Mulai sekarang gua mau benerin ilmu agama gua, Lam. Gua mau sholat, gua mau ngaji. Gua bakal ninggalin sepenuhnya masa lalu gua, Lam. Alhamdulillah. Kayaknya hidayah dari Allah udah turun nih. Amin ya robbal alamin. Ya, Pak Haji, hadir. Nih, ya. Setelah dikurangin pengeluaran buat bahan baku, Iya, Pak Haji. iya, ini ada sisa 4 juta. Bagian ente 60%, saya 40%. Jadi bagiannya 2.400.000. Alhamdulillah, Pak Haji. Ya. Dihitung dulu. Iya. Pas, Pak Haji. Iya. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Biar berkah, Pak Haji. Iya. Hakim. Sulam! Sulam! Lu baru punya warung bubur aja, sudah berani bilang gua miskin. Sombong amat lu. Siapa yang sombong, Pak Haji? Siapa yang ngatain miskin? Emang mata saya udah buta apa? Orang kaya kok bilang miskin. Bilang tuh sama bini lu. Dia udah bilang sama bini gua begitu. Jangan cuma warung bubur, rumah lu ini dan seluruh banda lu bisa gua beli sekarang. Saya percaya, Pak Haji. Warga juga semua tahu siapa Pak Haji Muhyiddin. Gua dari sononya memang sudah turunan orang kaya dan biasa kaya. Jadi nggak sok kayak lu. Haji, keluarga Bang Sulam emang bukan keluarga orang kaya, tapi kita kagak pernah tuh pinjam uang sama orang. Pak Haji sini deh. Pak Haji cepet ya minta maaf sama Bang Ai. Daripada Ai bocorin, Pak Haji pinjam duit sebesar 60 juta untuk nutupin masjid. Lam, adik ipar lu memang hebat, luar biasa. Dia udah ngingetin gua. Ya, namanya manusia, kadang-kadang ada silapnya juga dan salah paham. Gua minta maaf, Lam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ah. Rob, lu bacain apa? Ada deh Bang. Assalamualaikum. Salam. Kenapa, Bah? Kok kayak ayam sayur begitu? Si Robi Mi, mungkin utang gua sama rahasia gua menggunakan uang masjid. Kurang ajar amat tuh anak. Emang kurang ajar tuh kalau begitu tuh. Oh. Udah Mi, jual dulu deh emasnya ya, buat bayar utang sama si Robi. Kok dijual? Iya deh, minta juga bah ganti. Nggak usah khawatir deh. Kagak pakai. Enak aja lo. Baik atau buruk, tergantung dia ngejalaninnya. Kalau dia ngejalaninnya baik, dia bakal baik. Nah, begitu juga sebaliknya. Iya, Lam. Tapi orang tua gua sendiri juga nolak gua pulang ke rumah mereka. Bisa gitu? Lu udah ngomong belum sama orang tua lu? Kalau lu tuh bener-bener mau berubah, lu bener-bener mau tobat, ngomong dong. Tentu dia, Lam. Mereka tetap beranggapan gua tobat gara-gara lu. Bukan karena dari diri gua. Gua jadi bingung. Apa sih bedanya tobat karena orang lain sama dari dalam diri? Kan tujuannya sama. Mau tobat ke Allah. Waduh.
Ngapain tuh si Badar di situ? Kagak bener nih. Aneh, harus buru-buru laporan nih. Yang beda tuh cuma caranya, Dar. Hakikatnya kan sama. Allah yang nyuruh. Gua sekarang mantep mau tobat, Lam. Gua cuma butuh bimbingan orang yang ikhlas ngebimbing gua. Ya gini aja dah. Lu mulai dari yang penting lu perhatiin. Nih, nomor 1, gimana makan lu? Iya. Makan di warteg lah, Lam. Ya mampunya entuh. Ya gue tahu. Masa lu makan di sampahan? Iya, maksud gue makanan lu halal atau haram? Kalau boleh jujur sih, kadang makanan yang diharamin agama masih gua embat juga, Lam. Nggak, maksud gue gini, ya. Kalau lu judi, lu maling, lu nyopet, lu ngerampok, nah hasilnya nih, lu pakai untuk makan di warteg yang lu bilang tadi, langganan lu, nah isinya tuh makanan, tahu, tempe, sambal segala macem, itu menjadi makanan haram buat lo. Kenapa bisa begitu, Lam? Lah iya, kan sumber rezekinya bukan di jalan Allah. Ngerti nggak? Gila tuh si Sulam. Udah tahu kita sebagai warga kagak demen dia bergaul sama preman. Dia malah anteng-antengan ngobrol sama preman di depan rumahnya. Tentu sama juga kita bermain api di atas rumput yang kering. Suatu saat tuh api jatuh ke rumput yang kering. Kebakar deh semuanya. Angus deh kita. Kosong deh muka kita. Kalau gitu, kita harus segera bertindak, Ji. Bener nih. Ini kagak bisa kita biarin berlarut-larut. Mana teman lo? Temen yang mana? Si Mali. Assalamualaikum. Salam. Panjang umur. Panjang umur. Tumben lu kelihatan. Oh, Ki ada urusan sebentar keluar, Pak Ji. Tapi ngomong-ngomong ada tugas apa nih? Jadi, apa yang kita lakuin, kalau jalannya salah, tetap haram dong. Bener, Lam? Pinter lo. Sebentar ya. Gue kadang-kadang juga bingung sama orang tua nih. Yang demen nih anaknya kerja di tempat yang basah. Ntar bisa korupsi lah, bisa ngentit sono sini, bisa motong uang proyek, iya nggak? Padahal kan hasilnya itu kan uang haram. Nah, kalau kita makan duit haram, cuma dah tunggang-tungging tiap hari, puasa Senin Kemis, nggak bakalan diterima. Itu dia tuh yang gue bingungin juga, Lam. Buktinya masih banyak orang-orang kaya gitu. Yang hidupnya kemakmuran. Bing. Itu berarti Allah sayang dong sama mereka. Itu yang namanya istiqrot. Istiqrotnya, kalau nggak salah. Gue dengerin begitu, istiqrot. Nah, jadi Allah mengumbar orang tersebut dengan segala kesenangan. Nah, ujung-ujungnya akan dihukum dengan yang pasti. Emang mantep ilmu agama lu, Lam. Dahsyat lu. Jangan lu sanjung gue. Lu angkat terlalu banting lagi. Gue denger ini dari Ustadz Jakaria. Ada Ustadz di sini, makanya nanti kalau ada pengajian ya, lu datang. Ayo. Kapan? Nanti tiap hari Senin Kemis saya puasa dong. Tarmiji, lu hubungi warga-warga yang lainnya untuk ikut bergabung. Lalu kita kepung saja dan langsung kita tangkap rame-rame. Baik, Pak Haji. Setuju. Dan lu Mali, Iya, Pak Ji. hubungi polisi, bilang kalau kita sudah menemukan pelaku perampokan di RT sebelah. Kalau gitu, saya jalan ya, Pak Ji. Ya sudah, sono jalan. Makanya Dar, biar bagaimanapun lu kudu berubah, ya. Lu hijrah. Tapi berubah itu kudu lebih baik. Jangan malah tambah belangsak lo. Bener, Lam. Gua jadi ada pencerahan begitu ketemu sama lu, Lam. Mulai sekarang gua mau benerin ilmu agama gua, Lam. Gua mau sholat, gua mau ngaji,
Gua bakal ninggalin sepenuhnya masa lalu gua, Lam. Alhamdulillah. Kayaknya hidayah dari Allah udah turun nih. Amin ya robbal alamin.